hadirin serta pengunjung sekalian, para tenan dari Ramadan Umroh Haji Festival di Bandung Indah Plaza. Ini kira-kira siapa nih ya yang suka dengan literasi atau membaca buku, baca fiksi atau baca novel ya? Karena siang hari ini kita langsung kedatangan tamu istimewa yang akan mengajak kita lebih dekat dengan karya-karya beliau ya. Dan beliau merupakan seorang penulis dari novel Peluk Dekat Jangan Doa. Saya akan memperkenalkan sekilas terlebih dahulu profil beliau, yakni Dr. Evi Fauzia Anas. Beliau lahir di Bandung pada 28 Februari 1972, pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Nusantara Bandung. Penulis buku sejak 2003 hingga saat ini, wah sudah lama sekali ya. Dan juga sudah menghasilkan 21 buku ilmiah dan fiksi. Ibu dengan 2 anak, pegiat pendidikan, kepala sekolah, dan juga pengusaha. Sangat multi talent ya, nah, seperti kita saat kali ini. Dan saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Global Komputer dengan novel perdana berjudul Peluk Engkau Dalam Doa yang telah resmi diluncurkan pada Januari 2026 lalu. Nah, langsung saja kita sambut dan undang beliau ke atas panggung, Dr. Evi Fauzia Anas. Baiklah. Oke, ini di hadapan kita semua ya, para pengunjung, Bapak Ibu Kakak-kakak ini sudah hadir juga. Ibu Dr. Evi Fauzia Anas, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik. Cerah sekali Ibu ya, di hari ke-7 bulan puasa. Semoga sehat walafiat. Amin, sama-sama Pak. Baik. Ibu Dr. Evi, ini di hadapan kita, ini ada novel terbaru ya, berjudul Peluk Engkau Dalam Doa. Ini saya mau kepo-kepo juga. Oh ya, saya mau ingetin juga untuk para pengunjung ya, Bapak Ibu Kakak-kakak silakan nanti disimak karena akan ada door prize tentunya Ibu ya, di akhir mengenai novel ini ya. Baik Ibu Evi, Dr. Evi, ini saya penasaran Ibu. Boleh diceritain sedikit kesibukan Ibu saat ini nih apa aja? Karena kan tadi saya baca profilnya banyak sekali ya untuk kegiatan-kegiatannya. Saat ini yang sedang dikerjakan sudah mengerjakan apa sih Bu? Ya, terima kasih Ita. Kesibukan saya sehari-hari itu mengajar. Selain mengajar, saya juga sebagai kepala sekolah. Selain itu, saya memegang perusahaan yaitu Gema Komputer yang bergerak di bidang IT. Oke. Jadi komputer, laptop, printer, dan alat-alat elektronik lainnya. Dan di sela-sela kesibukan, saya juga menulis buku gitu. Oke. Ini Ibu gak kurang sibuk ya Bu, pasti nulis buku ya, luar biasa ya. Baik, Ibu boleh diceritain nggak kenapa nih dari sebuah kesibukan yang telah dijalani tentunya ya, kemudian juga masih menulis buku, apa nih yang bikin Ibu Dr. Evi ini senang menulis? Kira-kira kenapa? Dan juga kenapa nulisnya novel? Sebenarnya dari awal habits keluarga ya, suka membaca dari kecil. Karena ibu, bapak itu adalah sebagai seorang guru, kemudian di rumah ya banyak buku-buku. Jadi dari kecil itu sudah terbiasa dengan membaca buku. Itu yang ketika kita banyak membaca buku, artinya kita banyak berimajinasi ya. Dan di situ menyukai menulis buku. Selanjutnya, ibu suka sastra juga. Dan kebetulan pernah kuliah sastra Indonesia. Dalam sastra itu banyak diksi-diksi yang memang indah ya. Dari situ tertarik gitu. Dan kebetulan juga waktu kecil tuh, waktu SD suka baca puisi, suka ikut lomba. Jadi dari SD sampai SMA tuh masih aktif ikut lomba baca puisi. Dan di situ dari sair-sair atau lirik-lirik puisi itu luar biasa gitu ya. Jadi itu yang menarik. Jadi selain suka baca, suka puisi, dan itu akhirnya kita menyukai untuk menulis gitu. Oke, jadi memang sejak kecil ini sudah ada kultur di keluarga gitu ya Bu ya, untuk membaca, menulis, dan tadi tertarik juga dengan sastra ya, sastra diksi-diksinya. Oke, Ibu tadi kan saya sudah membacakan bahwa dari biografi ini Ibu penulis sejak tahun 2003, melahirkan 21 karya buku ya Bu. Boleh diceritakan ini karya bukunya dominannya genre apa sih Bu? Apakah ilmiah atau fiksi atau keduanya seperti apa? Karena ibu pegiat pendidikan, ya, jadi lebih dominan itu adalah tentang karya ilmiah. Jadi lebih banyak karya ilmiah. Kalau untuk fiksi itu hanya beberapa, baru beberapa gitu.
Cuman dengan karya-karya ilmiah tersebut, karena ya ibu akademisi sesuai dengan bidangnya ibu, ya. Jadi dari awal itu yang ibu tulis adalah karya ilmiah. Oh iya, iya. Kalau fiksinya baru ini ya, baru 4 atau 5, karena lebih banyak 70% itu dari karya tulis ibu itu adalah karya ilmiah, dan 30%-nya itu adalah fiksi. Fiksi itu baru mencoba untuk menulis fiksi, dan kedua itu juga fiksi itu mengenai perjalanan kisah nyata ibu sendiri. Oke, ini ibu bilang baru 4 atau 5, baru ya Bu ya, ini baru fiksinya, tapi menurut saya sudah banyak ya. Tapi 30% ini fiksi, 70%-nya ilmiah. Gitu. Itu paper-paper yang dibutuhkan seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Ibu, kalau support nih dari keluarga tentunya dengan beragam kegiatan ibu ya, tentunya ini luar biasa sekali, harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Nah, dukungan keluarga dan juga orang terdekat ini untuk profesi ibu sebagai penulis seperti apa sih Bu? Keluarga, khususnya untuk orang tua, itu sangat mendukung, gitu ya. Apalagi anak-anak itu juga sangat mendukung kegiatan ibu sebagai penulis, karena menulis itu adalah merilis emosi. Oke. Terkadang kita lagi masanya banyak masalah, lagi aktivitas sehari-hari itu bisa dirilis dalam sebuah tulisan. Jadi lebih bisa mengungkapkan emosi kita di dalam tulisan. Dan juga sebenarnya kalau menulis itu adalah pengabdian ya, mengabdi dalam tulisan. Jadi sangat mendukung keluarga semuanya. Oke, anak-anak pun Sangat gitu support. ya, semuanya Betul. sangat support juga ya Ibu untuk menulis ini gitu ya. Oke, Ibu tadi kan kita udah bercerita secara general nih tentang kegiatan Ibu dan juga ketertarikan dalam menulis. Kan kita mau kepo-kepo dong Ibu ya nih saya tentang novel yang Meluk Engkau Dalam Doa. Ini sebenarnya saya udah baca ya Bu ya. Hanya butuh waktu 2 hari ya Bu ya untuk menamatkan, dan wow luar biasa sekali ceritanya ini Bapak Ibu. Semuanya ini pengunjung juga harus baca juga ya. Tapi buat yang penasaran belum baca nih Bu ya, boleh diceritain, ini kan judulnya sangat-sangat menyentuh, Kupeluk Engkau Dalam Doa ya Bu ya. Dan ini kira-kira momen atau keresahan apa sih Bu yang memicu Ibu ini untuk pada akhirnya oke deh menulis novel ini dan diberi judul ini, ke apa nih? Sebenarnya itu mengenai novel ini adalah cerita tentang based on true story ya, kisah nyata sendiri. Jadi dituangkannya itu enak sekali. Jadi ketika kita punya kisah di waktu remaja, waktu itu ibu di usia 17 tahunan ya, baru lulus SMA, baru masuk kuliah. Nah di situ ada kisah ibu yang memang mencintai dalam diam gitu. Diam-diam Iya. tidak terungkapkan gitu ya Bu ya? Iya, tidak terungkap, Wah. tidak terungkap, tapi masih menetap di relung hati yang paling dalam. Dan itu kita lanjutkan lewat doa-doa. Oke. Jadi sebenarnya itu lebih ke kisah nyata perjalanan ibu sewaktu di bangku kuliah. Gitu. Jadi novelnya itu kenapa Kupeluk Engkau Dalam Doa? Karena ya itu yang kita bisa lakukan. Gitu. Jadi kan kita mencintai orang yang memang kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Ini kayaknya relate ya sama kita semua gitu ya, betul ya, relate ya. Mencintai diam-diam seperti itu ya, tidak bisa menggapai namun tetap mendoakan ya, memeluknya dalam bentuk doa ya, luar biasa. Ini deep banget sih Ibu ceritanya ya, dengan tokoh Rere dan Fatma. Dan ini tuh Ibu sendiri ya? Ya, cerita di dalam novel itu, tapi ibu menggunakan inisial. Rara dan Fathan. Jadi inisial ibu itu Rara di situ, dan Fathan itu adalah ya cinta sejati ibu. Jadi perjalanan waktu kita zaman kuliah, waktu itu antara ya saya dengan beliau gitu, satu kampus, satu kelas juga ya. Nah di situ kelihatan gitu bahwa walaupun tidak terungkap, tapi nervous itu ada. Karena pertama ya, waktu itu ibu juga kagum sama beliau. Yang pertama tampan, soleh ya. Kemudian punya karismatik, berwibawa, cerdas juga. Itu yang bikin kagum gitu ya. Kagum, akhirnya ada terbesit dalam hati perasaan seperti itu. Padahal dari awalnya kita tujuannya sama-sama ya kuliah, menimba ilmu, dan pada waktu itu masih di semester 3. Jadi sebenarnya perjalanan itu masih
jauh gitu untuk ke arah sana. Baru semester 3 waktu itu. Tapi ada momen yang memang sangat sedih ketika pengabdian masyarakat kita. Beliau itu mencoba untuk, kalau zaman sekarang itu nembak ya, tapi nembaknya tidak langsung, diplomatis sekali. Nah, tapi ibunya nolak di situ. Padahal nolak, padahal ibunya juga sayang, seneng, cinta gitu. Tapi waktu itu memang karena kita berpikir masih jauh perjalanan gitu ya, masih semester 3, dan akhirnya ya di situ mungkin ada luka beliau, dan juga saya juga luka sih sebenarnya. Karena apa? Kenapa sih harus menolak? Tapi karena itu, dan kita berpikir bahwa kita ke kampus itu adalah untuk belajar, untuk kuliah, meraih cita-cita dulu. Jadi seperti itu. Wah, ini berarti kejadian berpuluh-puluh tahun lampau. 3 dekade. 3 dekade ya, wow, luar biasa. Tapi 30 tahun yang lalu. belum last forever itu benar ya Bu ya. Oke, wah ini sangat-sangat menyentuh juga ya, dan kisahnya juga sangat relate. Meskipun ini cerita Ibu 3 dekade lalu, tapi untuk saat ini juga relate banget ya. Masih banyak juga yang merasakan cinta diam-diam, kemudian salting ketika nyatain, ya, terus kemudian nyesel. Ini sangat gengsi banget juga sih untuk ibunya ya Bu ya. Oke, udah tulis, ini kan novelnya spiritual emosional ya Bu ya. Ini tentunya nggak mudah untuk menuliskan, apalagi ini kisah nyata dan sudah berlangsung 3 dekade berikutnya juga. Ini kira-kira untuk menjaga mood supaya emosi ke pembaca ini tetap terasa jujur, tetap terlihat. Seperti apa nih Bu proses penulisannya? Sebenarnya kita memang mood itu penting ya, sangat penting gitu mood itu. Tetapi dalam hal penulisan biasanya tanpa direncana, mengalir saja begitu. Kadang ide-ide itu muncul saat kita lagi melo, saat kita lagi sedih, dan kita coba rilis ke dalam sebuah tulisan. Nah kemudian kalau misalnya aktivitas sehari-hari, Ibu melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya dalam perjalanan nih, sedang di mobil, kemudian macet ya. Nah di situ juga Ibu kadang-kadang suka ada muncul ide-ide untuk sebuah tulisan itu. Jadi tidak harus serius tidak serius, tapi dalam aktivitas keseharian kita itu bisa muncul ide-ide tersebut, dan ide tersebut itu harus cepat kita respon. Kalau tidak direspon, tidak datang 2 kali. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak respon, apa ya yang tadi itu gitu. Tapi kalau kita cepat respon, cepat tulis di note di handphone atau misalkan di catatan kecil, insya Allah kita pas lagi nyantai, kita buka-buka lagi, dan itu bisa menjadi sebuah tulisan. Oke, jadi langsung gercep menangkap ide itu ya, gitu ya. Dan ketika moodnya mellow, itu biasanya lebih gampang ya, untuk menuliskan. Wah, ini salah satu tips juga nih ya untuk pengunjung Bapak Ibu kakak-kakak yang mau menulis. Bisa dicontoh tadi tulisannya, tipsnya ya, penulisnya langsung menangkap ide ya, lewat notes dan juga lain-lain. Bu Dr. Evi, kalau dari, ini kan banyak sekali bab yang ditulis ya Bu ya, dan secara kronologis juga. Kira-kira nih, bab mana nih yang paling sulit ditulis, dan aduh kayaknya nih personal banget, nah itu bab yang mana nih, saya kepo nih. Sebenarnya di bab 3 ya. Bab 3 waktu itu kita perjalanan di Cikalongkang, karena ini adalah settingnya di Tasikmalaya. Dan ada hal yang memang personal yang tidak sangat dijaga. Tidak semua harus ditulis di buku itu, karena kita menjaga secara personal dan itu sangat privasi. Jadi saya juga menjaga keluarganya juga gitu. Jadi yang personal dan yang privasi itu dicoba untuk tidak dituangkan ke dalam tulisan. Jadi itu yang tahu hanyalah saya dan beliau gitu yang mengalaminya. Jadi tidak semua tertulis di situ. Nah itu juga yang paling menyentuh gitu ya. Kan harus kembali menggali lagi kenangan lama ya Bu ya, terus kemudian menuliskannya kembali, tapi jadinya lebih rileks gitu ya setelah dirilis ya Bu ya. Lebih lebih ini aja, hati itu lebih tidak ada beban berat gitu, agak mengurangi ya gitu, ketika kita merilisnya dalam sebuah tulisan atau dituangkan ke dalam tulisan, lebih plong perasaannya kayak gitu. Oke, jadi semacam terapi ya Bu ya, menulis itu ya. Semacam terapi. Baik, Ibu, ini kan kalau ceritanya kan buku ini tuh berbicara pada seseorang yang merasa kehilangan dan juga putus asa. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam buku ini ya Bu ya, ini kutipan mana saja sih yang menjadi favorit Ibu gitu ya, yang bisa dibagikan kepada mereka juga ini yang tengah merasakan kehilangan, tengah merasakan putus asa, mana aja gitu?
setiap orang memang pasti pernah mengalami luka ya, pernah mengalami putus asa, gitu, kecewa, sakit hati pasti pernah. Dan di situ itu yang paling kutipannya itu adalah cinta adalah doa dan doa adalah cinta. Ketika cinta itu tidak bisa kita genggam, kita menyerahkannya kepada Allah. Maka takdir Allah itu pasti yang terbaik. Jadi jangan putus asa bagi generasi muda sekarang yang memang sedang berada di fase jatuh cinta, kemudian cintanya itu tidak bisa digenggam atau tidak ditakdirkan bersama, kita tidak usah putus asa, tidak usah frustasi, karena Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita. Walaupun misalnya kita menginginkan sesuatu, tapi bahwa menurut Allah itu tidak baik untukmu, gitu. Makanya kita harus lebih menerima takdir, lebih bersabar dan ikhlas. Walaupun misalkan tetap kita tidak bisa melupakan orang tersebut, kita cukup didoakan saja. Jadi cukup mendoakan dalam setiap sudut kita, sebut namanya dan kita doakan. Cinta adalah doa, doa adalah cinta. Wah, ini sangat-sangat dalam banget nih ya untuk kutipannya, itu jadi quotes anak-anak zaman now nih ya untuk dibagikan nih. Oke, Ibu, kalau untuk novel ini, sebenarnya untuk kalangan untuk audiensnya ya, ini menargetkan pembaca usia berapa tahun nih? Sebenarnya untuk novel Ibu ini adalah all genre ya, jadi untuk semua kalangan, jadi tidak terbatas. Cuman mungkin karena bahasanya ada bahasa sastra, di situ jadi 15 tahun ke atas kayaknya cocok. Kalau untuk 15 tahun ke bawah itu aman sebenarnya, karena itu di situ kan ada kutipan dakwah, ada kutipan-kutipan hadis, Al-Quran, jadi aman. Cuman mungkin bahasanya lebih ke sastra, mungkin mudah dipahami bagi yang sudah agak dewasa. Oke. Jadi ini untuk 15 plus ya. Jadi untuk audiens akhirnya, tapi untuk yang 12 juga masih selektif karena ini banyak sekali kutipan-kutipan dakwah juga ya, Bu ya. Jadi dakwah yang diberikan lewat storytelling ini sangat-sangat halus ya. Sebenarnya itu kalau saya tuh cintaan tapi ada dakwahnya juga, Bu ya. Karena ada kutipan ayat, bahkan juga yang saya menarik nih Bu ya, setelah baca si tokoh Rere ini dia selalu menjabarkan doa-doanya. Ya, kalimat per kalimat itu dijabarkan, jadi sangat-sangat yes banget nih saya sebagai pembaca. Ini keren banget Bu, saya sangat merekomendasikan nih ya untuk Bapak Ibu kakak-kakak pengunjung baca deh buku ini, novel ini ya, keren banget. Ibu, kalau untuk mendapatkan ya kira-kira pengunjung kalau mau ngedapetin buku ini 10 Engkau dalam Doa, gimana nih Bu bisa dapetinnya? Ini sebenarnya ada dalam bentuk e-book ya, digital book itu bisa diperoleh di situ. Tapi kalau untuk fisiknya butuh yang semacam ini ya, nanti bisa via online atau via WhatsApp ke 0821 1555 7305. Jadi bisa pemesanan. Boleh bilang lagi Bu, tadi nomor WhatsApp-nya untuk yang mau memesan nih, di nomor berapa nih? Ya, untuk yang mau pesan buku dalam bentuk fisiknya, belum kau dalam doa, itu bisa via WhatsApp 0821 1555 7305. Oke, itu untuk yang bisa untuk admin gitu WhatsApp ya. Oke, ini juga ada note juga nih ya untuk Bapak Ibu kakak untuk mau mendapatkan e-booknya. Ini gratis ya Bu ya untuk e-booknya ya? Wow, asik banget nih ya. Jadi aku lebih senang bacanya pakai Kindle gitu ya, atau di handphone ini bisa dapatkan gratis e-booknya. Dan untuk buku fisik ini ada promo 60%. Harga normal Rp125.000 saja, ini bisa didapatkan hanya Rp50.000 aja, gratis ongkir bahkan ya Bu ya, gratis ongkir khusus di area Kota Bandung, dan promo ini berlaku hingga hari ke-20 Ramadan alias 11 Maret ya. Wah, ini sangat menarik ya, promo Ramadan ini tidak hanya promo-promo fashion saja atau mungkin promo anniversary, tapi buku juga ini ada promonya ya. Oke, sekarang saya mau ajak ya untuk Bapak Ibu kakak-kakak bertanya. Kita akan buka sesi tanya jawab karena setiap penanya ini akan mendapatkan satu buah buku novel 10 Engkau dalam Doa ya. Jadi gratis dan bertanda tangan. Betul. Bertanda tangan langsung nih sama penulisnya ya. Kapan lagi? Kalau saya mau samperin deh ya untuk bisa mendapatkan hadiah novel. Untuk sesi tanya saya akan turun ke siapa ya? Saya akan bertanya-tanya. Yang kesempatan perkenalkan, nama saya
Vicky Muharbi, saya dari Hamidah Presa dan Tur. Nah, mungkin ada pertanyaan soal pembuatan buku Ibu. Saya sangat bangga kalau lihat seorang wanita mengejar karirnya seperti Ibu. Ya. Mungkin saya ada suatu pertanyaan aja Bu, dalam pembuatan buku yang dipajangkan itu kira-kira berapa lama dalam kesibukan Ibu yang tadi itu, yang banyak dalam ya, mungkin itu aja Bu, terima kasih. Ya. Vicky. Ya. Terima kasih Mbak Vicky dari Aminator ya. Iya. Ini mengenai buku ini karena ini adalah based on true story. Alhamdulillah bisa rilis dan semoga bisa dinikmati oleh semua pembaca, dan ini juga menggratiskan bisa untuk dibuka nanti link e-booknya atau digital booknya. Bisa nanti panitia ya. Saya mendengar tadi tentang disebut secara general itu bukan cinta yang terendam. Yang ingin saya tanyakan itu, kenapa kok Ibu akhirnya ingin menuliskan itu? Apakah ingin melepaskan apa yang selama ini menjadi semacam beban, atau ingin memberikan semacam pengalaman bagi pembaca bahwa kalau punya kisah seperti saya ini sebaiknya seperti apa? Karena kan yang namanya kisah cinta itu memang masalah yang pasti akan dialami oleh semua orang yang telah menjadi dewasa sebetulnya. Dan juga apa yang men-trigger Ibu, karena tadi dari pertanyaan Mas Vicky ya, bahwa akhirnya setelah sekian lama itu dituliskan, apa yang men-trigger Ibu untuk saya harus menuliskan ini, dan apakah tulisannya hanya dibaca oleh beliau. Itu dan apakah ada kelanjutannya di dunia nyata aja ya? Oke, terima kasih Bu. Dan itu memang perjalanan itu, saya ingin bahwa generasi muda sekarang bisa memetik hikmah dari perjalanan cinta saya, bahwa cinta itu tidak harus dimiliki, dan kita tidak usah kecewa berangkat kuliah ke Pamekasan itu cukup assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sudah senang banget. Itu tidak ada kata cinta, tidak jalan bareng, tidak apapun, tapi saya tahu bahwa beliau juga suka, gitu ya, saling suka sebenarnya. Ternyata dari apa? Dari gestur tubuhnya ketika agak nervous, ketika berdekatan, gitu ya, dan malu-malu gitu. Terus kalau misalnya kemarin juga syukur saya luncurkan buku ini, langsung saya dulu buku ini, wah bagus banget, pas banget katanya gitu. Nggak ada kelanjutan. Ya, jadi itu memang masa-masa indah dan pembelajaran dari semuanya, bahwa cinta yang tidak bisa diduga itu lebih indah. Itu yang dirasakan itu juga. Digenggam ya, ikut indah ya, dan bisa dipeluk atau lewat doa. Lewat doa. Atur nuhun ya Ibu, ini juga Mas Vicky. Ada yang bertanya Bapak silakan. Satu lagi, oke. Dan mohon pertanyaan kepada Ibu, dan tadi luar biasa ya ceritanya. Nah, cuma yang saya tanyakan di dalam buku itu yang true story-nya, yang titiknya itu berapa persen dalam tempat kejadian segala macam, tapi pas akhir ketika beliau tugas itu sengaja saya sangatkan, karena pasti semua orang akan menebak ke sana gitu. Pas di akhir-akhirnya saja ada yang memang fiksi, tapi sedikit banget, sangat sedikit, kali berapa persennya, antara 20%. Kebanyakannya misalnya siang. sebelumnya itu banyak orang yang dijelaskan dari jadi atau sebelumnya. Izin bertanya tuh terkait cerita atau novelnya, nanti kan soalnya sudah tertulis kalau dan sebagainya, apakah akan ada sequel atau lanjutannya? Kita lihat dulu. Lanjutan atau sequel dari novel tersebut. Terima kasih. Ya, siap. Gimana nih Bu Evi, bakal ada lanjutannya nggak nih seri? Masih berkaitan dengan yang belum mau dalam doa. Tapi judulnya belum bisa disebutkan ya, biar penasaran. Ada 4 judul novel yang berkaitan dengan ini, jadi masih ada kelanjutannya. Insya Allah siap rilis nanti. Jadi untuk 4 penanya, yang 4 penanya ini akan mendapatkan hadiah novel langsung bertandatangan keperluan Anda dalam doa ya Ibu ya. Boleh ini Ibu tandatangani dulu, nanti kita akan undang juga untuk semua penanya tadi ya. Akan langsung ditandatangani nih oleh penulisnya langsung. Peluk engkau dalam doa. 60% bahwa ini seperti mendapatkan THR lebaran tapi bentuknya novel ya. Keren banget nih ya. Untuk kekayaan. Ya, terima kasih Ibu Rini ya. Berikutnya diundang Ibu Rini, silakan Ibu Rini. Silakan. Silakan dan juga foto bersamanya ya untuk diabadikan dalam doa bertanda tangan langsung. Oke, terima kasih Pak. Ini mau gimana, tadi kan sudah sedikit spill akan ada sequelnya. Berikutnya kira-kira gimana nih Bu? Apakah jadi series film atau gimana? Insya Allah sudah ada yang menawarkan gitu, dan kemarin juga bukunya sudah dipelajari, katanya nanti insya Allah bagaimana respon dari masyarakat
kalau baik insya Allah mau dikirimkan. Dan yang membuat skripnya juga saya sendiri karena yang mengalaminya saya, karena jadi supaya ruhnya itu lebih dapat. Oke, di albumnya disebar itu, kalau misalkan responnya itu bagus, dan insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini kita aminkan bersama-sama yuk Bapak Ibu anak-anak pengunjung ya, amin. Sudah ada yang berminat dari Pak. Sudah ada. Sutradara yang berminat. Wow, PH-nya sudah ada, sutradaranya sudah ada, tinggal casting. Saya boleh ikut casting nggak Bu nanti Bu? Boleh. Mau ada sequel ya, mau juga ada format filmnya juga ya, luar biasa. Memang segala yang dibikin dari hati ini memang akan nyampainya di hati juga gitu ya. Keren banget, keren banget. Oke, Ibu Evi, tadi kita sudah berbincang-bincang ya mengenai bukunya, mengenai kesibukan Ibu, sudah tanya jawab, kemudian juga sudah diberikan juga hadiahnya. Nah ini Ibu, boleh dong di penghujung obrolan kita ini kira-kira apa nih harapan Ibu ya sebagai penulis dengan adanya launching dari novel Kupeluk Engkau Dalam Tuhan. Mangga Bu. Baik, ini sebenarnya lebih ke masyarakat itu atau pembaca dan bisa memetik hikmah dari buku ini, karena buku ini tidak semata-mata saya tulis, tapi ada pesan yang ingin disampaikan terutama kepada generasi muda bahwa pacaran tidak harus berlebihan ya. Dan juga kalaupun kita misalkan ada perasaan ke lawan jenis itu kan manusiawi ya, normal, tapi apabila kita tidak ditakdirkan bersama, tidak perlu frustasi gitu, tidak perlu putus asa. Karena kebanyakan anak-anak sekarang ketika tidak bersama atau ketika putus tuh masuk frustasinya tuh Overthinking. Iya. Jadi lebih baik kita lebih aman, lebih nyaman, lebih bahagia kita berdoa saja. Kita mendoakan saja. Jadi ketika kita mencintai seseorang, lewat doa saja disampaikan. Insya Allah akan menjadi penenang kita dan insya Allah sih mengikatkannya kita. Wow, luar biasa ini Ibu. Oke, buat tepuk tangan dulu untuk Ibu Fauziana ya dari ini bahwasanya bahwa perasaan cinta itu fitrah gitu ya, tapi tetap harus dikembalikan lagi kepada koridornya ya, koridornya Islam, dan juga serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan ya, nanti akan Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Wow, luar biasa, ini sangat insightful ya untuk bergabung kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Evi Fauziana ya telah bergabung bersama kita nih di Ramadan Umroh and Hajj Festival ya di Bandung Indah Plaza. Ibu Dr. Evi, aku mohon sukses terus, sehat selalu, ditunggu karya-karya menarik lainnya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.